Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kali ini saya melakukan road trip dari area Bunder Gunung Kidul sampai jalan utama Prambanan Piungan melalui jalan alternatif yang melewati lokasi objek wisata seperti Batur Hill, Gunung Api Bogor, Embung Manggarai, Kedung Kandang, jalur Obligil, Gunung Gede, dan jalur baru Songsong Exit Tol Prambanan. Simak video lengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan bunyikan tanda loncengnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya melakukan road trip ya dari Gunung Kidul ya, dari Teleseh. Ini yang kiri hutan Wanagama, yang kanan ini adalah hutan Tahura ya, Taman Hutan Rakyat ya. Ini saya hampir melewati jembatan Bunder yang kemarin sudah saya expose ya. Jembatan Bunder yang kemarin sudah saya expose di depan sana. Dan ini saya berkendara sepeda motor sekitar pukul 7 ya, sekitar pukul 7 lebih. Ini di pagi hari masih kondisi PPKM. Ini tanggal 23 ya, perpanjangan PPKM tanggal 23 Juli 2021. Nah, ini di depan kiri ini ada pawon alas ya, pawon alas rumah makan ya, yang saya bahas kemarin. Dan di depan kanan inilah rest area Bunder ya, yang kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan ini saya melewati jembatan Bunder, teman-teman. Cuaca di sini cukup cerah. Ini matahari juga bersinar cukup lumayan, tapi hawanya masih dingin ya, teman-teman. Jadi masih agak dingin untuk hawanya. Ini nanti saya perjalanan mau melewati jalur yang ke Embung Langgeran ya. Jadi saya mau melewati jalur alternatif yang Embung Langgeran. Di arah Embung Langgeran ini kemarin ada pembangunan jalan ya, jalan alternatif untuk menghadapi exit tol ya, yang Tawang Ngalang ya. Ini tanjakan ini. Jadi nanti yang jalur saya akan lewati itu salah satunya kita melewati pembangunan jalur baru Ngalang mana Ngelipar ya, Ngalang Gedang Sari ya, yang kemarin sudah saya expose 2 titik di segmen 1 dan segmen 5. Ini sambil saya melewati jalur ini, saya akan lihat-lihat nanti sampai di mana untuk pembangunannya, sambil melihat. Dan ini kita tadi di Sambit itu pertigaan ya, ini ambil kiri, kemudian ini mengarah ke Langgeran. Itu di depan itu sudah kelihatan ya, teman-teman. Ini untuk jalur di sini cukup lumayan ya, jadi masih bisa dilalui mobil. Sebelah kiri tadi SMA mana ya, SMA atau Sambit itu. Nah, ini teman-teman, di area ini kiri kanan ada persawahan ya, walaupun di Gunung Kidul tapi ini areanya persawahan karena di sini ada aliran air air mengalir ya untuk pengairan. Nah, ini walaupun musim kemarau tapi masih bisa menanam padi di daerah ini. Ini jalannya mulai menanjak ya, mulai menanjak untuk jalurnya. Dan ini juga jalur yang ke mana Bubung ya, yang
kemarin sudah saya expose itu Batur Hill ya, kalau nggak salah dulu pernah ada namanya Batur Hill. Ini sebelah kanannya, di sebelah kanan sana ini Bukit Batur Hill. Nah, kemarin saya expose bahwa Batur Hill itu dulunya memang untuk resort ya, untuk resort tadinya. Kemudian karena beberapa kendala itu akhirnya tidak berkembang gitu teman-teman, dan sekarang hanya digunakan untuk balai apa ya, balai dusun ya kalau nggak salah gitu. Dan sudah saya expose di video saya juga ya untuk Batur Hill ya, judulnya yang Batur Hill kondisimu saat ini ya kalau nggak salah. Lupa saya dengan judul videonya. Dan di sini juga ada, kemarin sudah saya bahas itu wisata Kedung Kandang ya, camping camp. Camping camp Kedung Kandang juga ada jalur, di jalurnya juga ya, nanti kita akan melewati juga. Dan yang tak kalah paling terkenal itu yang Ngelanggeran dan Embungnya ya teman-teman kalau di sini. Tapi destinasi wisata yang lain di sini juga ada ya. Ini saya sebenarnya punya teman di area ini, di daerah ini, yang teman STM itu ada Mas Marsudi ya. Moga-moga pemirsa ada yang tahu ya. Kemudian satu lagi itu Mas Bambang itu, tapi dia teman kerja dulu. Pernah kerja satu pekerjaan dengan saya sebelum saya bekerja sekarang ya. Tuh. Nah, ini nanti kita akan melewati juga jalur apa ya, jalur yang ke arah Klaten ya teman-teman. Jadi jalur yang ke arah Klaten yang melewati Gunung Gede ya. Gunung Gede, Bukit Gede itu yang jalurnya dibelah. Nah, itu kita juga melewati di sana teman-teman. Ini kalau saya lihat ini kendaraan saya akselerasinya ngegas terus nih teman-teman. Jadi memang ini benar-benar kita naik ke arah bukit ya, di arah bukit. Ini saya oper ya. Kalau dilihat jalurnya ini cukup sepi ya teman-teman, tidak terlalu ramai kendaraan roda 4 karena memang alternatif ya. Di sini memang medannya enaknya pakai sepeda motor ya kalau di sini. Kalau mobil ya harus fit juga ya, nanti soalnya banyak tanjakan dan juga mungkin medannya tidak terlalu lebar. Nah, di sebelah kanan nih teman-teman, itu Bukit Ngelanggeran itu kanan ya. Tuh kelihatan kan teman-teman jalurnya. Dan ini depan kiri inilah Kedung Kandang kemarin yang kita lewati kemarin ya. Nah, ini yang kanan ini kelihatan batu-batu Gunung Api Purba yang Ngelanggeran. Jadi terkenal dulu kalau namanya Purba itu ya zaman Purba ya. Kemungkinan di sini adalah gunung api gitu ya. Dan di depan kanan ini kita bisa masuk ke kawasan wisata Ngelanggeran. Nah, sekarang karena PPKM ditutup ya, di sebelah kanan ini tuh ya. Dan ini ada, kalau lurus kita bisa sampai ke mana, Kali Pentung ya, yang lurus ke kiri ini ya, kita ambil kanan. Ini bisa menuju ke arah Klaten ya, yang jalur ini. Nanti kita melewati yang di Tawang ya. Jadi permulaan segmen 1 pembangunan jalur untuk menyongsong exit tol Prambanan. Nanti kadang kita melewati, wah ini kita berada di bawah bukit teman-teman. Selamat datang di kawasan objek wisata Gunung Purba. Nah ini teman-teman, sudah sampai ke sini saya.
Kalau dilihat dari struktur apa ya, struktur batunya memang di sini batunya hitam-hitam, padahal di Gunung Kidul, dan ini di atas ya, jadi di atas atau di bukit. Kalau apa ya, kalau kita samakan dengan di daerah Gunung Merapi memang sama, batunya itu hitam. Yang tadi kita jumpai di atas ya, di bukit yang di atas itu memang batunya hitam. Nah ini kita turun teman-teman, turun nanti akan melewati yang jalur baru ya, jalur baru. Ini pemandangan sawah itu yang di sebelah. Nah itu sudah kelihatan teman-teman pembangunannya, jalur yang tawangnya itu kayaknya sudah mulai di aspal nih Kak. Nanti kita lihat sore nanti kalau saya pulang mungkin lewat sini lagi ya teman-teman, dan kita cek apakah sudah di aspal atau belum. Itu teman-teman di bawah itu teman-teman. Di depan itu nampaknya sudah pengerasannya sudah selesai ya untuk yang di Tawang ini ya, Tawang segmen 1. Nanti kita cek sore saja, mudah-mudahan masih bisa masuk ya di jalurnya. Dan nampaknya wah ini sudah dibongkar juga jalurnya, jalur lamanya sudah dibongkar. Yang di perempatannya ini bongkar ternyata teman-teman. Jadi kayak gini. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Di belakang tadi adalah proses pembangunan yang Ngalang ya. Ini di daerah Ngalang ini. Nah ini jalur yang saya lewati ini jalur yang dulu sudah jadi ya. Ini kemarin sudah saya ekspos juga lewat drone ya. Lewat drone saya ekspos jalur ini hampir sama dengan jalur lintas selatan Gunung Kidul. Dan ini bisa kita lewati mengarah ke Klaten teman-teman. Jadi ini bisa ke Klaten lewat sini. Cuman yang ke Klaten itu masih jalannya masih sempit gitu ya, masih sempit sekali. Nah ini dulunya juga menggempur bukit kalau di sini ya teman-teman, untuk membuat jalur baru ini yang dilebarkan ini ya. Tapi keloannya cukup lumayan tajam ya. Dan ini hutan depan ini kayaknya hutan sengon, hutan sengonnya masih banyak. Nah ini bagus sekali teman-teman kalau untuk apa ya, syuting film atau apa klip ya. Wah, ini lapisan-lapisan katsnya ini ya menarik sekali ya, ini batuan-batuan katsnya ini ya teman-teman. Nah ini kita di seputaran Gunung Gede ya teman-teman. Ini kita berada di seputaran Gunung Gede. Nanti bisa kita lihat di peta ya untuk apa daerahnya pas di mananya itu ya. Nah ini di ujung itu perbatasan dengan Klaten ya, bukit. Nah kita akan menuruni melewati jembatan ya, jembatan penghubung. Kalau jembatan ini itu berarti masuknya apa ya ini ya jadinya? Apa tetap masih Kalioyo ya? Mungkin tetap masih Kalioyo ya, sambungan Kalioya. Jadi di depan nanti kita akan mencobai jembatan yang menghubungkan Kalioya. Kayaknya Kalioya sih sini. Ini sering digunakan untuk teman-teman kita untuk nongkrong di sini ya teman-teman. Nah ini jembatannya ini teman-teman. Dan ini adalah salah satu pembangunan yang cukup apa ya, menghubungkan antar daerah ya. Dan besok ini adalah salah satu jalur alternatif untuk menerima Eksetel Prambanan ya, untuk menerima Eksetel Prambanan.
Prambanan atau Kalasan ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau ke Gunung Kidul bisa melewati ini ya di sini. Kalau kalau jalan tolnya jadi ini jadi alternatif. Cuman ini masalahnya kita belum tahu ya, ini pembangunannya cuma sampai di sini. Nah, di depan ini kalau lurus bisa ke Klaten. Nah, saya ambil kiri ya karena mau kerja. Yang kiri ke Candi Ijo dan Breksi ya. Yang ke kanan itu ke. Nah, jalur ini belum lebar ya. Ini kalau yang tadi lurus itu juga belum lebar. Ini juga belum lebar teman-teman. Tapi dari akhir jalur yang lebar tadi itu kita juga belum tahu mau diarahkan kemana gitu ya untuk sambungan yang ke exit tolnya itu di mana itu ya, ketemunya itu kita belum tahu. Itu masih lama sekali ya teman-teman. Masih lama sekali kita untuk bisa melihat hasil akhir dari pembangunan yang di exit tol tadi atau jalur alternatifnya tadi ya. Masih lama, kita belum tahu. Di sini jalur saya ini dilalui jalur Sutet ya. Di atas itu ada saluran udara tegangan tinggi untuk listrik. Dan jalurnya juga naik turun ya, karena ini sudah berada di perbukitan. Istilahnya saya menuruni bukit. Dan jalurnya juga kita berada di lereng bukit ya, ada naik ada turun. Dan saya kurang tahu dulunya itu awalnya apakah jalan setapak atau apa ya dulu di sini sampai bisa jadi kayak gini ya. Dan di depan kiri itu kelihatan ya Ngororo ya di atas itu ya. Jadi Bukit Ngororo terlihat dari sini. Dan jalur ini itu salah satu jalur ke Breksi kalau nggak salah ya. Salah satu alternatif jalur ke Breksi kalau dari arah Gunung Kidul itu bisa melewati jalur ini. Jadi kalau teman-teman mengikuti yang perjalanan saya tadi bisa mengetahui beloknya di mana gitu ya. Nah ini sebelah kanan ini kita bisa masuk ke Oblik Hill lewat sini ya. Ini sebelah kanan ini bisa masuk langsung naik ke atas ke Oblik Hill. Nah ini kita karena saya menuju ke Kalasan jadi saya lurus ke depan ya. Ini jalannya agak lebar sedikit ya, tapi tidak seperti JLS. Tapi lumayan lah, kendaraan bisa bersimpangan ya kalau di sini. Jadi kalau dari arah Wonosari yang belakang tadi ya, nah ini ke arah depan ini dari arah jalur jalan Prambanan Piungan ya. Nanti ini kita menuju ke arah jalur Prambanan Piungan. Nanti kita akan ketemu jalur itu. Di sini wisata seputar sini itu ada Oblik Hill yang dulu sebelumnya itu Bukit Krumprit ya. Kemudian kerjasama jadi Oblik Hill. Kemudian juga ada Tebing Breksi. Itu yang lagi hits juga itu ya teman-teman. Walaupun ada spot foto lain ya, seperti ada juga Bukit Teletabis. Sudah saya expose juga itu di video saya. Bukit Teletabis ya, ada juga di sini. Dan medannya cukup berat ya untuk Bukit Teletabis kemarin saya waktu ke sana.
Nah ini kita menuju turunan. Ini di depan itu area bawah ya teman-teman, jadi kelihatan bawahnya. Kita berada di atas, ini desa Wukir Harjo ya, ini perbatasan. Tuh buktinya kelihatan tuh teman-teman. Ini kita turun terus nih teman-teman. Kalau dari bawah berarti naik terus ya. Ini turunan, ini harus hati-hati. Bagi yang metik itu hati-hati ya. Ini kita lewati jembatan juga sekarang. Ini mau ke atas juga itu mobil tadi ya, berpapasan dengan saya. Nah ini kita sudah berada di bawah teman-teman. Nanti sudah tidak di bukit lagi. Tadi di belakang saya itulah turunan paling akhir ya. Ini sudah tidak turun lagi ya. Sudah mendatar terus, ini kita sudah di area persawahan. Di kiri kanan ini kelihatan ya, di kanan ini dijumpai apa namanya, tanaman tebu ya, tanaman tebu untuk pabrik gula. Kalau di Yogyakarta kan masih ada pabrik gula Madukismo. Ini masuk wilayah Sleman ya teman-teman. Ini kiri ini apa nih? SMP Negeri 2 Prambanan. Nah di sebelah kiri ini. Ternyata melewati SMP Negeri 2 Prambanan ya. Ini saya akan belok kanan mengikuti peta ya, sambil nanti melihat persawahan. Nah ini sawahnya cukup menarik ini di pagi hari, melihat bapak-bapak apa namanya ke sawah ya, mencangkul ini. Walaupun masa pandemi tetap mereka aktif di sawah ya teman-teman. Kita akan belok kanan lewat jalur dalam, mudah-mudahan nanti bisa tambah fresh pagi hari. Ini jalurnya halus soalnya ini ya. Nah ini kita nikmati pemandangan sawah ya teman-teman. Ini baru bercocok tanam, baru mulai ini, baru mulai menanam ini. Sebagian ada yang sudah ditanam, baru ada kayaknya palawija ya tadi ya. Kiri kanannya ini teman-teman. Ini pada bulan apa nih, Juli, tanggal 23 Juli 2021. Ini di area ini masih menanam, mulai menanam ya. Ini di musim kemarau, ini masuknya musim kemarau sekarang. Ternyata walaupun saya perjalanan kerjanya jauh ya, kalau diselingi dengan perjalanan menikmati kayak gini sebenarnya juga bisa jadi refreshing saya. Jadi apa ya, nggak jenuh gitu ya untuk perjalanannya. Nanti mungkin lain waktu ganti jalur ya untuk bisa melihat apa namanya suasana lain di jalur lain ya. Di depan ini nanti kita akan belok kiri ya. Oh iya teman-teman, di area ini juga ada rumah dom ya, tapi sebelah mana lupa saya. Jadi rumah dom itu dulu pas waktu gempa ya, gempa DIY 26 atau 27 Mei ya, 2000 berapa ya, 2006 mau berapa ya, lupa saya. Itu dulu adalah bedol desa istilahnya. Dia ada sebuah desa yang sudah tidak memungkinkan untuk dihuni, kemudian diboyong, kalau nggak salah diboyong. Kemudian ada bantuan rumah dom, rumah teletabis ya. Kemarin sudah saya expose juga melalui video saya ya, tapi saya hanya mengambil lewat drone kemarin yang rumah dom ya. Nanti silakan dilihat, dicari di playlist zona wisata kalau mau melihat rumah dom itu ya teman-teman, di channel saya juga ya.
Karena kemarin saya itu mau masuk itu karena rumah GEM itu rumah penduduk, nanti tidak dikira gimana itu, karena saya kebetulan nggak punya kenalan di sana. Jadi ketika sampai di rumah GEM itu saya hanya mengambil lewat video udara ya, sekedar untuk melihat seperti apa kampungnya, berapa luasannya itu ya. Enggak, saya juga bisa, oh kayaknya ini satu RW ya, 2 RT gitu ya. Tapi rumahnya banyak, tapi banyak juga yang sudah dirombak ya. Jadi ada yang masih asli rumah GEM yang bulat-bulat itu kayak teletabis itu, dan ada juga yang sudah dirombak ya. Kemarin di video saya ada. Nah ini kita sudah mau belok ke arah jalur Prambanan Piungan yang ke kiri ini ya. Nanti kita juga akan melewati lapangan sepak bola yang biasanya saya pakai untuk menerbangkan pesawat ya. Jadi kalau saya pas masih sering menerbangkan pesawat itu ya, pesawat RC itu saya di area ini juga ya, di area ini juga jadi masuknya mana ini, Sorogedug ya, dusun Sorogedug. Masuknya dusun Sorogedug, ini masuk wilayah Sleman ya. Masih Prambanan kayaknya ini. Nanti di depan sebelah kiri itu ada lapangan sepak bola yang cukup memadai ya. Ini di depan ini ya, ini yang sudah dipagar ini lapangan sepak bola. Ini saya kemarin sering menerbangkan di sini beberapa kali ya, sebelah kiri ini ya, untuk menerbangkan pesawat. Di area timurnya lapangan itu kan sawah, jadi lebih tidak ada pohon yang tinggi. Jadi kita leluasa untuk menerbangkan pesawat kalau di area itu. Oke teman-teman, terima kasih sekali. Ini kita sudah berada di jalur utama, di jalur Prambanan Piungan di depan ini. Dan di depan itu pasar yang baru dikerjakan ya. Itu pasarnya direlokasi ya. Di pasar yang sebelah kiri ini ya, yang baru ada mesin beratnya ini, itu direlokasi teman-teman. Relokasinya tidak jauh dari sini, jadi nanti kita ini terus ke sana. Nanti ada jalur alternatif ke Kalasan yang sebelah depan itu, kita ambil kiri. Nah untuk relokasi sementara, jadi pasarnya baru dibangun itu, penjual atau yang ada di pasar itu dipindahkan ke area sini. Di area sini itu pasarnya dipindahkan, itu sudah sekitar 1 bulan ya. Ada sekitar 1 bulan itu sudah dipindahkan. Dan nanti kalau sudah jadi kemungkinan juga akan balik ke yang tadi. Nah itu di depan ini teman-teman. Di depan kanan inilah teman-teman untuk relokasinya. Nah itu pasar yang sekarang dipakai ini, pasar Potrojayan ya, ternyata lupa saya namanya. Jadi sebelah kanan tadi relokasi sementara pasar Potrojayan, yang tadinya yang pas saya jumpai tadi yang ada mesin pengeruknya itu yang membongkar itu, yang aslinya di situ, dan itu hanya untuk bersifat sementara teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan informasi perjalanan saya ini bermanfaat ya. Sekali lagi mohon maaf untuk video saya campur-campur ya, kadang perjalanan, kadang wisata, dan kadang ngevlog juga ya. Tapi mudah-mudahan dari info-info yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi hiburan teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share
komennya juga ya. Nanti mungkin untuk perkembangan channel saya harus seperti apa gitu ya.